Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super episode 86 bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Paman kedua Aiden Enzo, Vivian Low tertegun sejenak, lalu tersenyum sopan. Paman kedua, duduklah, aku. Vivian Low tidak tahu harus berkata apa dan sedikit linglung. Brilio Enzo melihatnya di matanya, dan tersenyum ramah. Apakah kamu tidak mendengar Aiden Enzo memanggilku? Baiklah. Vivian Low tersenyum canggung, mengaitkan rambut samping yang jatuh di samping telinganya. Aiden Enzo bahkan memiliki seorang paman, yang belum pernah dia dengar. Dan melihat temperamen paman kedua ini, dia bukanlah orang yang sederhana, dan ada pengawal yang mengikuti. Benar, Aiden Enzo adalah tuan muda dari grup Enzo di Kyoto. Identitasnya tidaklah sederhana, namun, mengapa paman kedua ini tiba-tiba berkunjung? Melihat ekspresi Vivian Low, Brilio Enzo tahu apa yang dia pikirkan, dan berkata, jangan takut, aku di sini hanya untuk melihatmu. Kami telah bekerja keras, dia telah menderita begitu banyak di usia yang begitu muda. Saat berbicara, Brilio Enzo melihat ceril di ranjang rumah sakit, dan matanya penuh dengan cinta yang lembut. Ini adalah darah keluarga Enzo, putri Aiden Enzo, dan cucu perempuannya. Kasihan, dia tidak menyangka akan menikmati perlakuan seperti seorang putri dari keluarga Enzo. Brilio Enzo merasa sangat bersalah. Vivian Low buru-buru menuangkan segelas air dan menyerahkannya kepada Brilio Enzo, yang mengambilnya, menatap Vivian Low dengan penuh kasih, dan tiba-tiba bertanya, keponakan, apakah Aiden Enzo sudah memberitahumu identitasnya? Hati Vivian Low bergetar, dia memaksakan senyum, dan berkata, paman kedua, aku sudah tahu. Brilio Enzo tertegun sejenak, sedikit khawatir, bisakah Aiden Enzo benar-benar menanganinya? Dia adalah tuan muda dari grup Enzo di Kyoto, dan Direktur Satan memberitahuku. Mata Vivian Low jatuh, dan dia tidak bisa melihat betapa bahagianya dia. Brilio Enzo tertegun, itu adalah identitasnya. Dia buru-buru menjelaskan sambil tersenyum, Vivian, jangan salahkan Aiden Enzo, dia memiliki kesulitannya sendiri. Hal-hal dalam keluarga kami tidak mudah untuk ditangani. Dalam beberapa tahun terakhir, dia harus meninggalkan rumah sebagai pilihan terakhir. Jika Anda ingin menyalahkan, salahkan saja paman kedua, jangan salahkan Aiden Enzo. Vivian tersenyum dan berkata, paman kedua, Anda bercanda, bagaimana saya bisa menyalahkan Aiden Enzo, dia adalah suami saya, dia menyembunyikan sesuatu dari saya tidak ingin menyalahkan dia terlalu banyak, saya tahu bahwa dilahirkan di keluarga kaya, pasti ada banyak kerja keras yang tidak diketahui orang lain, saya mendukungnya, dan menunggu hari dia memberitahu saya secara pribadi. Brilio Enzo mengangguk dan memandangi kakak ipar ini, saya sangat menyukainya. Aiden Enzo, bocah bau itu, punya istri yang baik. Hanya saja, keponakan ipar, yang tidak Anda ketahui adalah identitas Aiden Enzo jauh dari sesederhana tuan muda keluarga Enzo. Brilio Enzo mau tidak mau ingin memberitahunya beberapa kali dan membawanya serta ceril kembali ke pulau, tetapi dia menahan diri. Karena dia juga tahu bahwa sekarang bukan waktunya, melakukan itu hanya akan merugikan Vivian Low dan ceril. Setelah duduk sebentar, Brilio Enzo bangkit dan berkata, baiklah, dalam beberapa hari, saya akan mengundang Anda dan Aiden Enzo, serta ibu mertua dan ayah mertua untuk makan, hanya untuk menebus kakak laki-laki dan ipar saya tidak ada di sana ketika Anda menikah dengan Aiden Enzo. Maaf, Vivian Low mendengar ini, mengedipkan matanya yang besar, dia bertanya, paman kedua, saya sebenarnya ingin tahu apakah Aiden Enzo lari dari rumah karena ibu mertua saya. Brilio Enzo tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, jangan khawatir, tidak apa-apa. Waktu untuk memberitahumu, Aiden Enzo akan memberitahumu. Setelah itu, Brilio Enzo meninggalkan bangsal dengan seseorang. Vivian Low secara pribadi mengantar Brilio Enzo keluar dari rumah sakit, melihatnya masuk ke dalam mobil dan pergi, lalu kembali ke bangsal. Melihat ceril yang tertidur, dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Aiden Enzo, suamiku, barusan,
pamanmu yang kedua datang untuk melihat Cheryl. Aiden Enzo sedang dalam perjalanan kembali ke rumah sakit. Ketika dia menerima telepon ini, dia terkejut pada awalnya, dan kemudian berkata, benarkah? Saya hampir sampai di rumah sakit. Setelah menutup telepon, Brilio Enzo menelepon, Aiden keponakan dan menantu perempuanku baik. Aku sangat menyukainya. Aku percaya ayahmu juga akan menyukainya. Ada juga Cheryl, yang berperilaku sangat baik dan imut. Ini dari kami keluarga Enzo. Brilio Enzo sangat bahagia, ini seharusnya menjadi hal paling bahagia yang pernah dia alami. Aiden Enzo menggumamkan beberapa patah kata, paman kedua, kamu tiba-tiba datang ke Sanjiang, kenapa kamu tidak memberitahuku? Kamu tidak mengatakan apapun kepada Vivian Low tentang identitasku, bukan? Nak, kenapa kamu tidak terlalu mempercayai paman keduamu? Jangan khawatir, tidak apa-apa, tapi aku ingatkan, Vivian Low sepertinya tahu bahwa kamu adalah tuan muda dari grup Enzo di Kyoto. Kamu harus persiapkan dirimu. Brilio Enzo tersenyum dan menutup telepon. Aiden Enzo terkejut, apakah Vivian Low tahu? Bukankah dia bilang dia tidak percaya? Lupakan saja, itu hanya grup Enzo Kyoto, bukan masalah besar. Ketika dia tiba di rumah sakit, dia melihat Vivian Low berbaring miring di tempat tidur dengan Cheryl. Aiden Enzo berjalan dengan ringan, memindahkan kursi dan duduk. Sang istri sangat kurus, dan wajahnya penuh kelelahan. Vivian Low membuka matanya, melihat wajah tersenyum Aiden Enzo muncul di depannya. Dia tersenyum dan berkata, menurutmu apa yang aku lakukan? Apakah ada sesuatu di wajahku? Saat dia berbicara, Vivian Low mencoba menyentuhnya. Bukan apa-apa, istriku cantik, mari kita lihat lebih dekat, kata Aiden Enzo dengan manis. Vivian Low memutar mata ke arahnya, bangkit dengan ringan, dan menyeret Aiden Enzo keluar dari bangsal ke tempat istirahat. Aiden Enzo, apakah ada hal lain yang belum kamu ceritakan padaku? Di tempat istirahat, Vivian Low duduk di samping Aiden Enzo, bersandar di bahunya, dan bertanya. Aiden Enzo berpikir sejenak dan berkata terus terang, Vivian, tuan muda grup Enzo di Kyoto, ini aku. Maaf, Aiden Enzo berpikir dengan sangat sederhana, karena Vivian Low sudah tahu itu. Kemudian mengaku pada diri sendiri. Bagaimanapun, itu hanya grup Enzo, tidak ada apa-apa. Vivian Low bangkit dan menatap Aiden Enzo dengan mata terbelalak, dengan air mata basah di sudut matanya. Dia akhirnya mengaku, berapa lama kamu akan bersembunyi dariku? Vivian Low bertanya dengan marah. Aiden Enzo melingkarkan lengannya di pinggangnya dan berkata, saya tidak berencana untuk menyembunyikannya untuk waktu yang lama. Saya akan memberitahu Anda dalam beberapa hari. Terutama karena banyak hal terjadi di rumah selama waktu ini, saya tidak bisa memberitahu Anda semua, saya ingin menunggu sendiri. Setelah semuanya selesai, saya akan membawa kamu dan Cheryl kembali. Kembali ke Pulau Tianxin. Aiden Enzo tidak mengatakan yang sebenarnya. Apa yang Vivian Low pikirkan adalah, kembali ke keluarga Enzo di Kyoto. Apakah Anda membutuhkan saya untuk membantu Anda? Tanya Vivian Low, sangat khawatir tentang Aiden Enzo. Karena suaminya menjadi semakin misterius sekarang, dia selalu melakukan hal-hal yang tidak dia ketahui. Aiden Enzo membelai rambut Vivian Low dengan penuh kasih sayang, dan tersenyum lembut, tidak apa-apa, saya akan menanganinya sendiri, ini identitas saya, jangan beritahu orang tua Anda, saya khawatir mereka akan datang. Vivian Low secara alami mengerti apa artinya. Dengan marah berkata, kamu terlalu malu untuk mengatakan, jika kamu tidak sengaja menyembunyikannya, bagaimana ibuku bisa memperlakukanmu seperti itu? Aiden Enzo mengangkat bahu dengan sikap acuh tak acuh. Sama seperti mereka berdua jatuh cinta yang manis, Brilio Enzo di sana telah membawa seseorang ke halaman lonceng. 4 pengawal di belakangnya langsung masuk ke istana nomor 1. Keamanan di pintu. Hehe, mereka bukan lawan dari orang-orang yang dipimpin oleh Brilio Enzo ini. Saat ini, Geraldine Sol sedang berbicara di telepon dengan saudara perempuannya di villa. Itu tidak lebih dari mengundang mereka untuk duduk di villa, dan kata-katanya penuh dengan pamer. Sekarang dia adalah pemilik villa, dia tidak punya pilihan selain pamer. Terutama Veronica Sol, yang telah diganggu sampai mati oleh Geraldine Sol akhir-akhir ini. Setiap 3 hari, Geraldine Sol lari ke villanya di tengah gunung berbagai komentar mengatakan bahwa villa di tengah gunung itu tidak terlalu bagus, dan dia terlihat seperti penjahat. Pada saat ini, beberapa orang tiba-tiba muncul di gerbang villa, yang mengejutkan Geraldine Sol. Hei, siapa kamu?
Siapa yang menyuruhmu masuk? Ini villa pribadi, keluar. Teriak Geraldine Sol sambil bangkit. Namun Brilio Enzo berjalan langsung ke aula, duduk di sofa, menyilangkan kaki, dan merokok pipa, berderak. Geraldine Sol juga merasa bersalah, terutama karena pihak lain juga membawa 4 pria besar dan 3 pria kasar bersamanya. Ini terlihat seperti pengawal. Dia dan Guora Lou adalah satu-satunya yang tersisa di rumah. Guora Lou, keluar. Geraldine Sol panik dan berteriak beberapa kali dengan tergesa-gesa. Segera, Guora Lou keluar dari kamar mengenakan mantel. Kamu siapa? Guora Lou berdiri di depan Geraldine Sol, memandangi tamu tak diundang di aula, penuh kekhawatiran, jika kamu tidak pergi, aku akan memanggil polisi. Geraldine Sol juga di belakangnya, berteriak, keluar dari rumahku. Ini adalah halaman lain dari Longcheng, adalah melanggar hukum bagimu untuk masuk tanpa izin seperti ini. Geraldine Sol menakut-nakuti orang-orang ini. Sayangnya, dia salah perhitungan. Brilio Enzo mengangkat kepalanya, memandang Geraldine Sol dengan dingin, dan berkata sambil tersenyum, seperti yang diharapkan, dia adalah wanita yang kejam, dan saya tidak tahu bagaimana Aiden Enzo bertahan sampai saat ini. Geraldine Sol dan Guora Lou sama-sama bodoh dan tidak bisa mengerti sama sekali. Siapa yang kamu cari? Aiden Enzo. Geraldine Sol bertanya dengan berani. Kemudian, wajahnya penuh sarkasme, dan dia bertanya, mengapa kamu mencari bajingan tidak berguna itu? Dia tidak akan berhutang uang padamu, kan? Kalau begitu aku tidak peduli, kamu tidak peduli apa yang dia inginkan, dia punya uang sekarang. Geraldine Sol menganggap orang-orang ini sebagai rentenir. Kamu tidak berguna, Brilio Enzo berkata dengan keras. Rasa dingin melintas di matanya. Sialan wanita jahat ini, masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Tampar mulutnya, Brilio Enzo berkata dengan dingin, rasa dingin terpantul di matanya, seolah membeku sejauh 3.000 mil. Tidak ada yang bisa menghina keluarga Enzo, apalagi pewaris masa depan keluarga Enzo. Wah, 2 pengawal kekar di belakang Brilio Enzo. Keluar, dan tanpa penjelasan apapun, salah satu dari mereka langsung menyeret Geraldine Sol yang berteriak dari belakang Guora Lou, dan memeluknya erat-erat. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Ini rumahku. Jika kamu berani menyentuhku, aku akan segera memanggil polisi. Geraldine Sol ketakutan, berjuang terus-menerus, menendang dan menendang. Tetapi orang lain melambaikan tangannya. Terkunci, tepukan tangan meriah bergema di seluruh aula villa. Sekarang, Geraldine Sol menatap kosong, memelototi Brilio Enzo, dan berteriak, beraninya kamu membiarkan seseorang memukuliku. Apakah kamu tahu di mana ini? Ini adalah Longcheng Biuyuan, wilayah keluarga Warze. Villa ini milikku. Ya, aku ingin memanggil polisi dan menangkapmu. Geraldine Sol berteriak, seperti tikus, pipinya merah dan bengkak. Terus menamparkan mulutmu. Brilio Enzo berkata dengan dingin sambil duduk di sofa. Terkunci. Tamparan lain dilempar, dan Geraldine Sol pusing karena tamparan langsung, dengan suara berdengung di kepalanya. Orang-orang ini semua adalah elit yang dipilih oleh Brilio Enzo, jika bawahannya berusaha keras, jika tidak, Geraldine Sol harus dipukuli sampai mati di tempat. Lepaskan istriku, aku akan memanggil polisi. Guora Lou memperhatikan dari samping, dan sangat sibuk sehingga dia mengambil ponselnya untuk memanggil polisi. Jika kamu berani memanggil polisi, aku berani membunuhnya sekarang. Kata-kata acuh tak acuh Brilio Enzo bergema di aula villa. Kata-kata ini sangat menakutkan Guora Lou sehingga dia tidak berani bergerak. Meskipun Geraldine Sol jahat, kasar, dan merepotkan, dia juga tahu cara membaca kata-kata dan sikap, dan tahu bahwa kelompok orang ini tidak baik. Tapi dia tidak tahu, mengapa dia dipukuli. Siapakah orang-orang ini? Saya ingin memberitahu menantu saya kenal banyak orang. Anda tahu Tergio Ziso, kaisar bawah tanah kota kami, dia menyebut menantu saya sebagai saudara laki-laki. Jika kamu memukulku hari ini, jangan pernah berpikir untuk keluar dari pintu ini. Geraldine Sol mengutuk keras dan tidak masuk akal, ludah terbang dari mulutnya. Sudut mulut sudah berdarah. Tiba-tiba Brilio Enzo bangkit. Tindakan ini saja membuat Geraldine Sol mengerut ketakutan. Dia menatapnya, gemetaran di seluruh tubuh, dan bertanya dengan suara gemetar, apa yang kamu inginkan? Menantuku adalah, Pak. Brilio Enzo melakukannya sendiri, menamparnya dengan marah, dan berkata dengan dingin, Geraldine Sol, izinkan saya memberitahu Anda,
tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menghina keponakan saya, dia bukan pengecut. Keponakan, Geraldine Sol tercengang, tetapi mengerti dalam sekejap. Kamu, apakah kamu paman Aiden Enzo? Geraldine Sol mengedipkan matanya dan bertanya dengan bingung. Brilio Enzo mendengus dingin, melambaikan tangannya langsung, dan membawa orang-orang pergi. Sebelum pergi, dia berkata, kita akan bertemu lagi dalam beberapa hari. Saya harap Anda bisa menjadi orang baik saat itu, jika tidak, Aiden Enzo tidak berani lakukan, maka aku akan melakukannya untuknya. Baru setelah dia melihat Brilio Enzo dan yang lainnya pergi, Geraldine Sol duduk lemas di sofa, menggosok wajahnya. Itu sangat menyakitkan, tampaknya gigi yang baru saja ditambal telah dicabut lagi. Siapa ini? Benarkah Paman Aiden Enzo? Oke, Aiden Enzo, kamu tidak berani melakukan apapun padaku, jadi biarkan keluargamu berurusan denganku. Aku sangat marah. Aku harus memberimu pelajaran yang baik. Geraldine Sol sangat marah dan mengamuk, menghancurkan ruang tamu di mana-mana. Guora Lou ada di samping, menghela nafas tak berdaya, memandang Geraldine Sol dan berkata, kamu harus melakukan lebih sedikit, tidakkah kamu melihat bahwa semua paman datang ke sini? Kamu tidak tahu bagaimana mengendalikan amarahmu. Kamu harus menunggu sampai sesuatu terjadi, Anda menyesalinya. Istri saya benar-benar semakin tidak masuk akal. Ketika Geraldine Sol mendengar ini, dia segera kehilangan kesabarannya. Dia bangkit, menamparkan Guora Lou, menunjuk ke hidungnya dan mengutuk, kamu bajingan. Kamu seperti sampah Aiden Enzo itu. Aku ini istrimu, kamu tidak berani maju bahkan jika seseorang mengalahkanmu. Bagaimana aku bisa menikah denganmu, bajingan? Wajah Guora Lou menjadi dingin, dan daging di pipinya bergetar. Terkunci, tamparan ini adalah keluhan Guora Lou selama bertahun-tahun, dan meledak saat ini. Geraldine Sol, kamu tidak tahu harus berbuat apa. Aku sudah lama mentolerirmu, jangan berpikir aku tidak tahu hal tidak bermoral apa yang telah kamu lakukan. Pada titik ini, bisakah kamu masih tidak mengenali kenyataan? Guora Lou berteriak, seluruh tubuh Aula dipenuhi dengan suaranya yang marah. Geraldine Sol tertegun, dia belum pernah melihat suaminya begitu marah. Kamu berani memukulku, kamu memukulku. Geraldine Sol menjadi gila dan mencakar Guora Lou. Guora Lou sakit kepala, jadi dia mendorong Geraldine Sol pergi ke ruang kerja sendirian, dan menguncinya dari dalam. Geraldine Sol sangat menangis, dia hanya duduk di tanah, memukuli dadanya dan menepuk tanah, melolong. Baik, Guora Lou, kamu akhirnya mengatakannya. Sekarang kamu membenciku karena sudah tua, dan kamu membenciku karena berantakan, bukan? Geraldine Sol terisak dan meratap, cerai. Aku ingin menceraikanmu. Aku tidak bisa tinggal di keluarga ini. Turun. Anda dan Vivian Lou sama-sama serigala bermata putih, melihat Aiden Enzo itu setiap hari, apa bagusnya bajingan itu? Bukankah karena dia punya uang sekarang, siapa tahu jika uang itu miliknya? Sanjung saja dia. Setelah sekian lama, setelah mulutnya kering, Geraldine Sol menutup mulutnya. Tiba-tiba, dia mendengar kalimat terakhir yang dikatakan Brilio Enzo ketika dia pergi. Apa yang Aiden Enzo tidak berani lakukan, dia lakukan. Apa yang akan dia lakukan? Tidak bisa bunuh diri. Memikirkan hal ini, Geraldine Sol merasa ngeri, dan memarahi beberapa kata lagi, saya tidak percaya dia berani melakukan ini. Saya ingin melihat seperti apa keluarga Enzo ini. Pagi hari kemudian, hai, Julia Niar, selamat pagi. Aiden Enzo bosan dan datang ke Starbucks di lobi di lantai pertama gedung tempat perusahaan Bikan berada. Dia ingin membeli secangkir Starbucks, dan kebetulan bertemu dengan Julia Niar yang cemas dengan beberapa kotak Starbucks. Dada gadis kecil ini benar-benar semakin membesar, tidak, semakin baik dan semakin baik. Aiden Enzo selalu memiliki ilusi, dia pikir dia telah melihat Julia Niar, tetapi dia tidak dapat mengingatnya. Pasti sudah lama sekali. Julia Niar hari ini, dengan kemeja bunga putih di bagian atas tubuh dan rok pendek bergaris kisi-kisi hitam di bagian bawah, dengan sempurna menunjukkan sosok jahatnya. Apalagi sepasang kaki putih bersih, lurus dan ramping, membuat pria ingin bermimpi. Pasangan di bawah kera itu dibalut dengan kemeja putih, bikin sesak napas melihatnya. Aiden Enzo, Julia Niar tersentak kaget. Kenapa? Sepertinya kamu tidak benar-benar ingin melihatku. Aiden Enzo tersenyum canggung, dan berkata, terakhir kali ketika kamu ingin mengundangku makan malam, itu salahku karena menolakmu, tapi aku juga punya pengalaman spesial. Apa yang kamu bicarakan?
Julia Niar bertanya dengan curiga, lalu tersenyum dan berkata, kamu terlalu banyak berpikir, aku akan turun dan membeli kopi untuk Direktur Vivian. Hari ini, delegasi dari keluarga Digo Dewan Direksi datang ke perusahaan untuk membahas pembiayaan. Hal-hal, saya sedikit sibuk dan pusing dan tidak memperhatikan Anda. Ah, itu saja, haha, Aiden Enzo tersipu, berpikir bahwa Julia Niar marah padanya, dan sengaja mengabaikannya. Biarkan saya mengambilkannya untuk Anda. Saya kebetulan berada di atas sana juga. Aiden Enzo memberikan permainan penuh pesona pria yang baik. Sebenarnya, dia ingin mendekati Julia Niar dan melihat baik-baik. Dia belum pernah melihat gadis ini sebelumnya. Sambil menunggu lift, Aiden Enzo bertanya dengan rasa ingin tahu, delegasi dari keluarga Digo di Dewan Direksi datang ke perusahaan untuk membahas pembiayaan. Sebenarnya, saya baru saja mendengar ide umum di kantor ketua bahwa keluarga Digo akan mengakhiri semua kerjasama dengan Beacon Pharmaceuticals dan menarik dana, dan Direktur Vivian mengkhawatirkan hal ini sekarang. Penghentian kerjasama, Aiden Enzo mengerutkan kening dengan erat, merasakan firasat buruk di hatinya. Setelah mengobrol dengan Julia Niar, Aiden Enzo berjalan ke departemen pemasaran dengan berat hati. Tiba-tiba, semua orang di departemen pemasaran berdiri dengan postur militer, memandang dengan sungguh-sungguh ke pintu masuk departemen pemasaran. 8 pria berjas hitam berbaris dalam 2 baris, 4 di setiap sisi, langsung masuk, dan di tengah 2 baris pria berjas hitam masuk adalah Vivian Low dan seorang pria parubaya dan dewasa. Sebaliknya, Vivian Low menemani pria parubaya itu untuk memeriksa departemen pemasaran. Pria parubaya ini tampak berusia sekitar 40 atau 50 tahun, dengan aura agung, menunjukkan rasa percaya diri yang kuat dan semangat seorang taipan bisnis dalam berjalan cepat. Kesombongannya sangat kuat, dan bosnya adalah bosnya. Rekan itu mematahkan mulutnya beberapa kata, dan berbisik di telinga Aiden Enzo, dia adalah kepala keluarga Digo di Jinling, direktur terbesar Dewan Direksi kami. Direktur, Beirhan Digo, ayah wakil direktur Edgar Digo, dikatakan bahwa kali ini dia datang ke Beacon Pharmaceuticals untuk membahas proyek kerjasama. Bicara tentang kerjasama, Aiden Enzo mencibir dalam hatinya, orang lain mungkin tidak tahu, tetapi dia telah mengetahui dari Julia Niar bahwa orang ini ada di sini untuk menarik modal. Dia memberi Beacon pisau di belakang punggungnya. Keluarga Digo, pengikut keluarga Emer. Jadi peran apa yang dimainkan Camelia Emer dalam hal ini? Belum lama ini, keluarga Digo membeli sejumlah besar modal, yang mencairkan saham Vivian Low, dan kedua belah pihak seimbang. Sekarang keluarga Digo tiba-tiba menarik modal, dan niat di balik ini sangat berarti. Ini untuk mengalahkan Beacon sepenuhnya. Tinggi, trik ini sangat tinggi. Jika Beacon tidak memiliki pemegang saham baru untuk membeli saham dan mengisi dana kosong, maka Beacon akan menghadapi arbitrase kebangkrutan, dan bahkan Vivian Low akan dituntut. Pada akhirnya, Vivian Low akan menghadapi tuntutan hukum tanpa akhir dan waktu penjara. Semakin dia memikirkannya, semakin dingin perasaan Aiden Enzo. Camelia Emer, apakah kamu akhirnya kehilangan kesabaran? Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Orang sebesar itu datang ke perusahaan kami secara pribadi untuk membahas kerjasama, mengapa saya merasa situasinya tidak benar? Aiden Enzo bergumam, dia tahu di dalam hatinya bahwa menurut temperamen Vivian Low, jika Beirhan Digo mengancam, itu diperkirakan bahwa kedua belah pihak tidak dapat memperoleh manfaat apapun. Apa yang salah? Beacon Pharmaceutical dan keluarga Digo telah bekerja sama selama beberapa tahun. Kali ini ketua mereka datang sendiri. Mungkin ada proyek besar. Jika kita bernegosiasi, kita tidak akan khawatir tentang kenaikan gaji. Kata rekan pria itu dengan senyum ceria. Orang bodoh tidak bersalah. Ketika Aiden Enzo memikirkan bagaimana menghadapi Beirhan Digo, Maria Zhu, direktur departemen pemasaran, telah menyapanya. Dia berkata dengan senyum di wajahnya, Direktur Digo, saya tidak berharap Anda datang lebih awal dari yang diharapkan. Kami belum siap menyambut Anda di sini. Maria Zhu memang elit wanita profesional, dan dia berbicara dengan sangat baik, terutama rok pendek merah menyala dan kemeja putihnya yang mumpuni hari ini. Dia terlihat sangat menawan, dewasa, dan sopan. Ini adalah wanita kuat Beacon, dan dia juga seorang direktur yang baru-baru ini direkrut Vivian Low. Beirhan Digo tertawa, haha. Saya tidak menyangka akan disambut langsung oleh Direktur Maria. Itu juga kehormatan saya. Anda adalah bunga di lingkaran bisnis Sanjiang. Bunga itu direktur kami Vivian. Maria Zhu menunjukkan tanda tersenyum,
dia telah berada di tempat kerja selama beberapa tahun terakhir, dia telah belajar kapan mengatakan apa dan kapan tidak mengatakannya. Dia juga banyak mendengarkan pujian pria. Sialan, mengapa menurutku Direktur Digo begitu berarti bagi Direktur Maria? Rekan laki-laki itu menggaruk kepalanya dan berkata, Aiden Enzo mencibir, pria, ketika kamu melihat wanita cantik, kamu akan selalu terlihat dua kali. Setelah itu, matanya beralih ke Vivian Low, dan istrinya adalah yang paling cantik. Vivian Low secara alami memperhatikan tatapan Aiden Enzo, dan memberinya pandangan centil. Vivian Low hari ini mengenakan kemeja leisa hitam, celana panjang lebar mulus, dan sepasang sepatu hak tinggi kecil setinggi 3 atau 4 cm. Secara keseluruhan, dia terlihat sangat cakap dan murah hati. Direktur Digo, mari kita bicara di dalam. Vivian Low tersenyum. Baik. Beirhan Digo menjawab dan mengikuti Maria Zhu dan Vivian Low ke ruang konferensi. Di ruang konferensi, Beirhan Digo duduk sendiri di sofa kulit besar, memegang cerutu yang bagus dan menyesapnya. Di sampingnya ada 8 bawahan agung, terpisah di kedua sisi, selalu memakai kacamata hitam. Vivian Low dan Maria Zhu sedang duduk di salah satu ujung meja konferensi, dengan buku catatan di depan mereka dan proyeksi di dinding. Direktur Vivian, karena Anda telah mengatakan begitu banyak, maka dengarkan apa yang harus saya katakan. Beirhan Digo selalu panas dan langsung ke intinya, seluruh investasi proyek obat baru dan rencana penelitian, keluarga Digo juga menghabiskan waktu banyak investasi, tapi waktu tidak menunggu siapapun, dan akhir-akhir ini banyak angin kencang di Kyoto. Kasus obat palsu yang muncul beberapa waktu lalu telah menarik perhatian industri farmasi di China. Beberapa investasi keluarga Digo kami di sana juga mengalami beberapa masalah. Tidak dapat dihindari bahwa beberapa tidak dapat mengikuti. Oleh karena itu, setelah diskusi Dewan Direksi kami memutuskan untuk sementara mundur dari proyek penelitian obat baru Bikan. Beirhan Digo bersandar di punggung sofa, menyesap cerutu, dan duduk menunggu jawaban dari 2 orang di depannya, atau berbicara tentang negosiasi. Penarikan. Vivian Low mengerutkan kening. Meskipun dia telah diberitahu sebelumnya, dia masih sedikit terkejut mendengar Beirhan Digo mengatakannya secara langsung. Direktur Digo, mengapa Anda tiba-tiba menarik modal Anda? Saya telah mendengar tentang modal di sana. Rumor tersebut tidak berdampak banyak pada industri Direktur Digo. Saya bertanya-tanya mengapa Direktur Digo sangat ingin menarik modal. Vivian Low tidak akan bertarung dalam pertempuran yang tidak pasti. Dia telah menyelidikinya secara diam-diam. Industri keluarga Digo di Kyoto tidak memiliki pengaruh sama sekali, dan masih berjalan dengan baik. Karena itu, Beirhan Digo pasti punya alasan lain. Direktur Vivian, jangan khawatir, ini bukan sesuatu yang bisa saya putuskan sendiri. Bagaimanapun, ini adalah hasil diskusi Dewan Direksi kami. Beirhan Digo mengangguk dan tersenyum, penelitian dan pengembangan obat baru Bikan adalah sebuah proyek yang saya suka. Hanya saja, tidak mudah bagi saya untuk menjelaskan kepada Dewan Direksi. Untuk masalah ini, saya bertengkar dengan orang-orang tua itu dan bertengkar hebat, tetapi hasil pertemuan itu adalah penarikan modal. Vivian Low berpikir keras dan mengerutkan kening. Maria Zhu di samping menyela saat ini dan tertawa, oh, Direktur Digo, ada ruang untuk bermanuver dalam segala hal. Saya pikir Direktur Digo adalah orang yang paling mengerti tentang proyek penelitian dan pengembangan ini, dan saya tidak ingin untuk mengatakan bahwa Direktur Digo juga memahami margin keuntungannya. Anda harus mengerti. Selain itu, sekarang proyek akan segera berakhir. Jika Anda tiba-tiba mengatakan bahwa Anda ingin menarik investasi, itu akan menyulitkan kami untuk melakukannya. Tidak perlu menarik investasi, Beirhan Digo tiba-tiba tertawa, sebenarnya, ada cara lain. Saya tidak tahu apa yang dipikirkan Direktur Vivian. Vivian Low mengerutkan kening, dan ketika dia melihat Beirhan Digo, dia mencibir di hatinya, rubah tua, akhirnya menunjukkan ekornya. Adapun kerjasama ini, keluarga Digo kami hanya menyumbang 30% dari keuntungan. Setelah pertimbangan Dewan Direksi, jika kami tidak menarik modal kami, maka kami pasti akan menginvestasikan banyak uang untuk menyelesaikan proyek ini. Investasi setinggi itu adalah pertama kalinya untuk grup saya dalam waktu yang lama, jadi kami membutuhkan cukup keuntungan dijamin untuk mendapatkan keuntungan. Beirhan Digo sangat jeli, dan kemudian sebuah kalimat langsung menenangkan ruang konferensi, 50%. Kami membutuhkan 50% dari pengembalian keuntungan, dan kami membutuhkan Anda bikin transfer semua otorisasi dan data eksperimental untuk proyek penelitian tentang obat baru.
Mustahil, bisnis tidak seperti ini. 50% dari keuntungan berada di luar garis bawah kami, dan data tentang proyek penelitian telah dinegosiasikan terlebih dahulu, hanya dapat menjadi milik Beacon. Wajah Vivian Low menjadi dingin, dan nadanya menjadi tajam. Kamu melanggar kontrak secara sepihak. Sikap Vivian Low sangat tidak ramah, dan dia tidak berharap pihak lain ingin menjadi serigala putih. Mata Beirhan Digo berkedip, dan dia tidak berharap Vivian Low menyetujuinya sekali saja, dan berkata sambil tersenyum, ini hanya syarat yang diajukan oleh Dewan Direksi kami. Direktur Vivian tidak perlu marah. Saya pikir Anda harus tahu lebih baik daripada kita semua tentang proyek penelitian dan pengembangan ini. Ini adalah langkah besar dalam transformasi Beacon Pharmaceuticals, dan ini juga merupakan langkah penting bagi Beacon untuk memasuki Kyoto. Saya pikir perusahaan Anda telah bersiap untuk begitu lama, dan Anda tidak akan menyia-nyiakannya. Anda memikirkannya, dan kami akan membicarakannya setelah Anda berpikir jernih. Bagaimana? Ketika sampai pada titik ini, kata-kata Beirhan Digo jelas mengancam. Vivian Low mengerutkan kening, Direktur Digo, apakah Anda mengancam saya? Ini juga untuk pertimbangan Anda. Beirhan Digo menunjukkan senyum berbahaya seperti rubah tua. Ketika Vivian Low mendengar kata-kata itu, kemarahan segera muncul di wajahnya, dan ekspresinya yang sudah dingin menjadi lebih dingin. Saya rasa tidak perlu bagi kita untuk melanjutkan diskusi. Jika kita menarik investasi, kita dapat menarik investasi. Proyek penelitian ini, tanpa keluarga Digo Jinling Anda, kami masih akan melanjutkan Beacon. Beirhan Digo akhirnya menunjukkan seringai di wajahnya ketika dia mendengar kata-kata, Nona Vivian, saya tahu Anda pemarah dan kompetitif. Tetapi Anda tahu lebih baik daripada orang lain tentang proyek penelitian ini. Tanpa investasi dari keluarga Digo kami, itu akan menjadi sulit bagi Anda untuk melanjutkan. Bahkan jika Anda dapat mengembangkannya, penjualan lanjutan bagaimana Anda menanganinya? Jangan berpikir bahwa Anda dapat duduk dan bersantai setelah memenangkan saluran penjualan keluarga Regan di distrik Dajiangnan. Meskipun semua hak penjualan keluarga Regan telah ditransfer ke perusahaan baru, 30% dari industri farmasi nasional saluran distribusi semuanya ada di tangan keluarga Digo saya di Jinling. Jika Anda ingin memasuki ibu kota, Anda harus bekerja sama dengan keluarga Digo. Oleh karena itu, saya masih berharap Direktur Vivian akan memikirkannya. Bagaimanapun, ini adalah tata letak strategis Anda untuk Beacon memasuki ibu kota. Jika Anda kalah kali ini, maka Anda Beacon akan menghilang dari batas Sanjiang. Vivian Low terdiam, Beirhan Digo benar, Beacon menginvestasikan terlalu banyak uang untuk proyek penelitian ini. Jika proyek tersebut gagal, itu akan menjadi bencana bagi Beacon. Setelah berdiskusi dengan Maria Zhu selama beberapa menit, Vivian Low mengangkat kepalanya dan berkata dengan wajah dingin, 40%. Ini garis bawahku, dan itu juga konsesi terbesar yang bisa diberikan Beacon. Kami tidak akan bisa lakukan data proyek penelitian. Vivian Low menggertakkan giginya, konsesi ini telah membuatnya sangat tidak bahagia, tetapi pada saat ini, keluarga Digo membantu dirinya. Jika Aiden Enzo ada di sini, apa yang akan dia lakukan? Bisakah suami saya membantu saya? Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novella Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.